Selamat siang Pak Enrico. Kali ini kami dari kelompok dekat Barbershop akan mempresentasikan hasil website kita. Yang pertama di sini ada tampilan websitenya di pertama kali. Tampilannya seperti ini. Di sini ada carousel untuk ganti-ganti kayak promosi dan lain-lain. Kemudian di sini bisa ada lokasi. Nah, di sini pun ada tombol-tombolnya, tapi kalau misalnya mau ini kita harus login dulu. Nah, ini kita ke tampilan login. Kita bisa daftar dulu dengan nama lengkap, email, password, dan juga konfirmasi password. Karena kita sudah ada user, jadi bakal kita demokan pakai user JN. Nah, setelah login, di sini terdapat perubahan di mana bagian kanannya terdapat profile JN dan juga tombol book now. Jadi kita pencet book now, ini pindah ke menu untuk ngebooking. Tadi juga ada history booking. Nah, di sini kita untuk melihat booking apa sih yang sedang terjadi atau sedang kita booking. Kalau misalkan di sini kosong, belum tidak ada booking, di sini bakal kosong. Nah, kita akan coba untuk booking aja. Nah, kemudian di select date ini tuh mengikuti dengan jam jam sekarang. Jadi misalkan karena sekarang 19.35, si dari jam 10 sampai jam 19 ini harusnya tidak ada. Kemudian yang jam 8 pun ini tidak ada karena slotnya sudah full. Kita bakal coba dengan barber yang lain. Nah, kalau barber lain di sini jam 8-nya ada karena belum ada yang booking. Kita coba dengan barber yang ini. Lalu kita pilih metode pembayaran, bisa QRIS ataupun bank transfer. Kemudian kita complete booking. Nah, di sini kita dapat booking code dan akan menunggu halamannya. Kemudian bisa kita lihat di bagian profile dan juga booking. Di sini sudah ada booking yang baru. Yang tadi kita booking dengan barber bernama Dewo. Nah, sekarang kita akan berpindah ke bagian admin. Di sini pada login screen, kita login ke user admin. Nah, di sini bisa terlihat appointment-appointment yang sedang berlangsung. Seperti tadi contohnya JN yang Babai Nathanael jam 8 di sini ada sedang processing. Nah, kemudian di sini ada dashboard overview, bisa dilihat informasi-informasi singkat. Nah, untuk bookingnya setelah booking, kayak misalkan tadi yang JN jam 8, ini kan belum masih pending statusnya. Di bagian eh, coba kita login lagi ke bagian JN. Nah, di bagian JN, history booking di sini masih pending. Ada yang proses, ada yang pending. Untuk yang prosesnya kita donin dulu yang ini. Nah, kalau misalnya done, nanti ini prefer sendiri ke bagian history bagian done yang ini. Nah, sekarang kita coba praktekkan ke yang beberapa bernama Dewo. Saat ini masih pending, akan kita coba start. Nah, ini akan terupdate secara real time, di mana berubah menjadi proses warna biru. Kemudian, kalau misalkan saat proses potong rambut ingin nambah add-on, di sini pun bisa. Kayak misalnya mau tambahin brew coffee, dan juga misalkan mineral water. Nah, ini kalau misalkan dia nambah add-ons ketika kita klik dan dia harus membayar hasil add-on tadi yang belum dibayar. Sedangkan untuk appointment-nya kan sudah dibayar secara online tadi. Di sini bisa QRIS, bisa cash, ataupun transfer. Nah, kemudian bisa kita confirm, akan muncul receipt seperti ini. Nah, pada bagian history JN juga terdapat detail seperti tadi, sama persis di mana beberapa masih ada, lokasi ada, dan produk dibeli ada. Dan juga totalnya. Sama persis totalnya. Nah, kemudian untuk jika ada orang yang mau datang walk-in service ini pun bisa dari misalkan kalau misalnya dia sudah punya eh, akun di website bisa dipakai akunnya yang dimana nanti akan masuk juga ke history tadi seperti history ini. Nah kalau misalnya tidak kita bisa pakai login customer, kita pilih bubble-nya. Saya pakai user JN biar bisa nyontohin. Nah kita belinya yang full service jam 8. Nah kita start. Di sini dia akan muncul ongoing juga nih di bagian JN dengan beberapa nama-nama dia.
Kemudian misalnya kita tambahin add-ons. Nah, ini kalaupun kita tidak nambahin add-ons dan misalkan dan dia harus bayar semuanya full dari bagian servisnya dan juga add-onsnya. Proses pembayarannya sama seperti tadi, bisa kita confirm, terdapat receipt, dan bagian history juga sama, terdapat receipt-nya juga. Kemudian kalau misalnya kita ingin membeli barang saja, ini juga bisa, misalkan pakai JN atau walk-in customer, misalkan kita JN, terus cold brew, kita beri payment, proses paymentnya akan sama. Setelah itu di bagian sini akan muncul bagian retail. Nah, untuk retail dan juga service ini kita bedakan warnanya, di mana untuk retail berwarna orange dan juga untuk service berwarna hijau. Nah, kemudian untuk di bagian admin, di sini ada inventory juga untuk kita bisa menambahkan produk, eh, bisa kita pilih juga kategorinya, harganya dan juga stoknya. Di sini terdapat beberapa pilihan. Nah, di mana ini juga kita kalau misalkan barangnya di bawah dari 5 akan muncul low stock di sini notifikasi dan juga status di sini low stock. Eh, oh ya, kemudian tadi untuk bagian booking, yang bagian dan di sini pun kita sudah meringkas, jadi cuma ada 10 customer saja. Jadi agar tidak terlalu berat websitenya dan juga bisa kita filter misalkan nama JN doang. Jadi cuma ada JN, ada beberapa kali misalkan nama Aldo. Nah, Aldo aja yang ditampilin. Kemudian tadi inventory udah, ini juga bisa search produk dan juga terdapat total value-nya. Kemudian ini untuk bagian restock, yaitu untuk proses pengadaan barang kita ke supplier. Misalkan kita membeli barang cold brew ini, misalkan untuk suppliernya bernama Richard. Terus kita confirm, di sini terdapat PO order ID, itemnya, unitnya, dan juga total cost. Serta ada notes dari siapa. Nah, sekian sih presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.